Oke, Hai, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue, Nisa Bina. Jadi hari ini gue bersama bintang tamu. Kayaknya udah sering deh ya. Kayaknya gue udah sering banget YouTube muncul di YouTube-nya dia. Oke, jadi kenalin dulu dong, namanya siapa? Halo guys, nama gue Juna. Oke, terima kasih. Gue temennya Ica, ya sahabat lah ya kita ya. Iya, pokoknya Juna ini sahabat gue dari zaman Kuliah. kuliah D3 sampai ke S1. Dia temen gue. Dan gue di sini bersama temen gue lagi dua yang di luar kamera, kameramen. Hai, say hello kameramen. Hai, aku Jelita Tirasari. Oke, baiklah. Follow ya Instagramnya Jelitars. Oke, nama Instagramnya Jelitars guys. Dan satu lagi siapa? Hai Mbak. Hai. Nggak kelihatan dia lagi nggak pakai jilbab ya. Namanya Dina. Pasangannya dia. Oke, di video kali ini teman-teman, gue mau, sebelumnya kan gue pernah cerita tentang kekuatan sholawat dan keajaiban sholawat. Gue mendapatkan kamera mirrorless itu cuma dengan sholawat gue bisa dapetin gitu kan, tanpa paksaan dan sesuai dengan hajat gue. Dan sekarang gue mengundang bintang tamunya, si Juna. Nah, bisa. Bukan bintang tamu, mungkin yang jual lah ya. Ini yang jual kameranya, bukan bintang tamu. Ya, Gue oke, berasa oke. artis banget kok. Ya, lu kan OTB artis. Gue di sini mengundang si Juna, temen gue, yang dia ngejual kameranya ke gue dengan gue sholawatin dan sesuai dengan hajat gue. Pakai duit nggak? Iya, gue pakai duit belinya, tapi sebentar gue kasih tau. Pada saat itu gue kan kepengen banget beli kamera, cuman kondisinya keuangan gue tuh lagi nggak baik gitu kan. Cuman di situ gue hajat gue pengen kamera yang kayak punya Juna, gue bilang gitu kan. Di hajat gue itu. Terus di hajat gue itu gue bilang lagi, gue kepengen kamera yang sama kayak Juna. Kalau perlu Juna ngejual kameranya ke gue nggak apa-apa. Di situ sumpah niat gue begitu demi Allah. Oke. Terus di situ lagi di balik sholat gue selesai sholawat itu, gue niat kalau bisa Juna ngejual ke gue itu dalam kondisi dia butuh tanpa paksaan, terus kasih buat nyicil ke dia gitu. Iya. Jadi gue belinya nyicil gitu, bayarnya berapa kali gitu kan. Hmm. Dan nggak tahu kenapa pas banget kameramen gue nih, dia nyeletuk si JJ ini, udah Jun kameranya lu jual aja kakak Ica, bener nggak J? Sepertinya gitu gue lupa soalnya. Yang di McD J, lu ngomong Iya, gitu. kalau McD-nya gue ingat, tapi kalau untuk ngomongin nggak tahu. Iya, Aku lu lupa lagi orangnya. tuh ngomong Gue pokoknya. lupa. Oke. Lupa. Di situ, nah di sini gue mau tanya nih. Ditunjukin dulu kameranya kayak gimana. Oh iya nih guys, kameranya guys yang gue solawatin waktu Buka itu. dong itu layarnya yang Wih, sombong ya. Iya kan biar tahu emang kamera kayak gimana. Oh gua nih mau. kameranya nih, dia kamera apa namanya ini? Canon. Canon M10. M10. Nah, ini dia tuh udah ngeflip gini guys. Banget. Touchscreen ya kan. Dia jual, lu beli lagi tuh berapa? Jadi guys, ini kamera Canon M10 gua beli tahun 2017. Itu gue inget banget pas kayak mau sebulan apa seminggu gitu yang ya. Sebulan apa beberapa minggu lah mau wisuda. Gue tuh beli ini karena kan udah tahu kan kalau misalnya kita kuliah, Yes. momen yang paling ditunggu-tunggu dan sakral itu pasti pas lagi wisuda. Nah pas itu jadi kayak aduh gue kayaknya harus bukan tekad ya, kayak gue harus memaksimalkan momen itu dengan adanya kamera ini. Akhirnya gue beli tahun 2017 pas mau menjelang wisuda. Itu gue belinya di Detos ya, Depok Town Square. Itu gue belinya 5,5 kalau nggak salah deh, karena itu lagi promo. 5,5 itu apa namanya? Lagi baru. Iya baru, Kondisi baru cuman tapi promo. banyak bonusannya. Jadi nggak cuman dapat kameranya doang, dia nggak cuman dapat kameranya doang, nggak dapat padusnya dan lain-lainnya. Gue juga dapat tas, terus apa namanya tripod, mini tripod gitu, terus Mikrofon enggak ya? mikrofon. Terus pelindung lensanya, apa namanya? Boneka Pokemon. Nah, itu lucu banget dan sampai sekarang gue masih taruh di kosan dan gue nggak mau kasih tahu. Terus tasnya, apalagi ya? Udah pengen segitu aja. Oke. Nah, dari sini gue tuh kayak ngerasa,
si Juna ini kan ngejual kameranya ke gue dengan harga murah nih ya kan. Terus dia juga ngejualnya tuh tanpa ada unsur paksaan. Terus juga dia kan kondisi beli barunya itu harganya lumayan mahal ya. Terus dia ngejual ke gue dengan harga murah. Cuman yang mau jadi pertanyaan itu adalah by the way lu tuh kenapa tiba-tiba kepengen ngejual kameranya ke gue? Oke, jadi guys, pas awal tahun 2020 itu sebenarnya gini ya. Sebenarnya itu gue nggak pernah punya niat sedikit pun buat ngejual nih kamera, karena gue kayak sayang banget, tau gak sih kayak karena kan ini parah sumpah, kalau kalian punya ini tuh kameranya bagus banget, apalagi kayak dibawa buat kayak traveling, holiday, itu parah banget sih kameranya tuh, bener-bener bening banget, terus smooth banget, kayak muka lo yang jerawatan yang jelek pun bisa jadi bagus, the best banget pakai ini. Terus ini Oppo ya? ini banget apa namanya, user friendly banget guys. Jadi gampang banget dipakainya, nggak rumit kayak yang lain. Jadi bener-bener kayak buat beginner buat ngevlog atau punya kamera tuh bener-bener gampang banget, user friendly banget. Nah, kenapa gue jual ke Ica? Karena pas awal 2020 itu gue kan lagi skripsi ceritanya, gue lagi skripsi dan emang jadi kayak ada salah paham gitu. Pas itu gue mau sidang skripsi, ternyata pas ada biaya yang memang yang setahu gue itu bayarnya tuh sebelum wisuda, dan ternyata itu bayarnya tuh harus sebelum sidang. Otomatis kan gue udah punya budget buat bayar sidang skripsi, tapi gue nggak punya budget buat bayar biaya itu. Dan hasil gue ya mau gak mau kan gue harus ngorbanin salah satu barang gue. Ya gue cuman punya kamera, maksudnya kayak ya udahlah, karena gue juga jarang pakai banget. Kalau misalnya kayak gue liburan apapun, emang ini gue bawa, cuman kadang cuma buat foto doang. Kalau buat video enakan sih lebih pakai HP ya. HP gue kan kalau nanti sendiri jarang banget ada yang videoin ya, jadi kayak kadang suka berat, ribet juga pakai ini. Akhirnya ya udah. Oh, jadi di situ ya udah lu jual ke gua. Tapi perasaan lu tuh pada saat ngejual kamera itu lu ada paksaan, maksudnya ada kayak unsur paksaan gak sih? Soalnya kan hajat gue nih pada saat itu gue kepengen Juna itu ngejual kameranya tanpa unsur paksaan, terus dengan maksudnya gue tuh diringanin beban gue tanpa dia tuh harus maksa lu tuh bayar sekian gitu, tanpa kayak gitu. Jadi gue hajat gue tuh Juna tuh ngejual ke gue, maksudnya gue tuh nggak terlalu beban dengan untuk membayar gitu. Oke. Kalau paksaan gimana ya? Jadi kayak ya gue harus memaksakan diri gue. Kalau misalnya gue harus di antara pilihan loh. Kalau misalnya gue nggak jual kamera ini, ya gue nggak bakal lanjut gitu kan buat maju ke sidang gitu kan. Sedangkan gue kan sangat sangat butuh gitu. Sangat butuh. Jadi kayak gue nggak mau menyanyikan kesempatan gue buat ikut sidang di periode itu. Makanya gue kayak sekuat tenaga gue nyari jalan buat nyari duitnya ya dengan ini. Nah, that's why I choose Ica, karena gue lihat dia orangnya produktif banget ya, kayak dia aktif nge-vlog tahun berapa? Target gue sih sehari 1 kalau bisa. Enggak, dari tahun berapa? Oh, gue dari tahun, sebenarnya udah lama sih, dari tahun 2018 ya? Enggak, 2016, cuman aktifnya itu baru tahun ini. Gitu. Karena kan gue lihat Ica kan produktif banget, dia sering nge-vlog, bikin konten, dan kalau melihat dari fungsi dari kamera ini buat gue itu jarang banget, kayak paling 2 bulan atau 3 bulan sekali kalau gue lagi liburan atau misalnya kayak ada acara paling gue pakai. Tapi kayak gue lihat sih Ica kayaknya lebih butuh gitu kamera ini. Dan gue juga kalau misalnya ini pindah ke orang lain pun nggak ngerasa kehilangan banget, karena kan emang misalnya kayak nggak tiap hari gue pakai. Beda kalau misalnya kita HP ya, HP kalau kita jual ngerasa pasti kehilangan banget karena kan ini kan produktif banget. Tapi kalau kamera kan kayak dipakainya jarang-jarang pun kalau dia mau minjem bisa tinggal WA. Kebetulan kan si Juna ini kan kita temen gitu kan, sahabat gitu. Iya, that's why gue jualnya ke Ica, karena gue lihat dia lebih butuh kamera ini. Berarti jatuhnya lu nggak terlalu terpaksa ya untuk menjual kamera ini, karena kan kondisi dianya butuh. Dan terus, dan juga nge-compare kayak sebelum gue jual ke lu. Jadi gue kan ini juga ke toko-toko gitu, ke toko survei harga mana nih harga yang lebih tinggi gitu kan. Dulu kalau kita jual
barang kan pasti kan harganya pengen yang tinggi gitu tapi kalau kan, misalkan jual kayak ke toko-toko elektronik itu kan jatuhnya lebih jatuh ya kalau ke temen jatuh kan, banget. Jadi kan lu berapa? Kalau gue lagi tuh kalau nggak salah 3,5 deh. 3,5 ya. Nah ditawar sama toko-toko itu 2,5 dan itu gue kayak aduh nyesek banget kan. Gue belinya berapa gitu kan ya. Iya. Itu hampir 50% di atas 50% ruginya gue gitu kan. Dan ini tuh nggak pernah gue pakai, jarang gue pakai. Jadi kayak nggak ada keluhan apapun pas gue jual pun, tapi kok dia ngehargain segitu, jadi kayak gue aduh sayang banget gue dapet duit segitu. Dan kebetulan karena dia butuh nggak sih dulu? Sebenarnya gue butuh, tapi gue nggak tahu dia butuh, cuman dia kayak tahu hati gue ya udah Kwica aja kali ya, karena dia produktif banget nih buat ngekonten. Alhamdulillah ada JJ. Ada JJ. Makasih ya JJ atas bantuannya. Perantaranya JJ, makasih loh kameramen. Enggak, sebenarnya sih pada saat itu gue bukan gue butuh atau enggaknya. Memang kondisinya gue tuh kayak pengen punya kamera mirrorless gitu, karena waktu itu handphone gue belum support untuk bikin konten kan. Terus kesini-sini gue punya kamera yang udah support bikin konten, terus gue punya handphone juga udah support buat bikin konten tuh kayak alhamdulillah aja gitu. Terus kayak gue tuh ngerasa si Juna ini waktu ngejual kameranya ke gue itu dia dalam kondisi gue tuh nyicil ya. Itu tuh sesuai hajat gue banget. Lu kalau penasaran sama cerita gue, lu boleh lihat di atas di card atau enggak di video sebelumnya yang tentang sholawat. Di situ hajat gue tuh benar-benar gue sholawatinnya tuh gini. Jadi di balik gue selesai gue sholat isya, gue tuh sholawat itu ada sekitar 2 jam. Itu kan kalau kita sholat 2 jam itu kan bisa lebih dari 1000 sholawat. Di situ gue sholawatnya itu gue bilang di balik doa gue, ya Allah pengen banget punya kamera mirrorless untuk bikin konten YouTube. Gue bilang gitu. Terus gue tuh kepengen kayak Juna punya kameranya dan dia tuh ngejual ya, kalau bisa kepengen kayak Juna kalau bisa yang baru, dapet yang baru ya kan. Tapi kalau misalkan nggak dapet yang baru ya nggak apa-apa lah, Juna jual kameranya ke gue. Gue ngerasa kayak gue jahat banget ya ngajak sholawatin kamera orang. Terus tapi gue juga bilang di situ kondisinya si Juna ini ngejual kameranya ke gue tidak dalam unsur terpaksa. Terus dia ngejual kameranya ke gue tuh kalau bisa gue dikasih nyicil ke dia, dan gue tuh di situ nyicil 2 kali ya. 2 kali atau 3 kali? 3. Di situ gue nyicil 3 kali dan itu nggak ada rintangan apapun, dan gue ngerasa kayak itu. Efeknya kayak gitu. Dan gue tuh kayak ngerasa ya ampun, ternyata bener ya sholawatnya itu kepake banget gitu. Sebenarnya tergantung dari lu niat apa enggak, lu yakin apa enggak dengan apa hajat lu, nanti itu kesampaian. Dan di situ gue yakin banget. Setelah gue cuma baca 1 kali, sumpah gue baca 1 kali itu doang 2 jam. Setelah kesananya gue udah bener-bener lupa sama apa yang gue kepengenin. 6 bulan kemudian gue dikasih, kayak gue udah lupa banget ya kan, gue dikasih, ya ampun, gue dikasih jalan buat beli kameranya Juna. Walaupun beli kameranya itu pakai uang, tapi kan dasarnya gue minta hajatnya. Iya kan, iya kan, maksudnya dasarnya hajatnya gue itu sesuai dengan apa yang gue inginin kan gitu. Maksudnya gue sholawat, di balik sholawat gue hajatnya gue pengen beli kamera sekian. Punya temen gue yang kalau bisa si Juna ini ngejual ke gue, dan kenyataannya memang dia tuh bener ngejual ke gue dengan nyicil tanpa ada paksaan, ikhlas ke gue ngejual, dan itu kenyataan gitu loh. Makanya gue ngundang dia ke sini. Oke, itu jadi guys jawabannya. Dan kalian kalau mau tahu ya, sholawatnya itu cuman kayak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu doang. Sholawat Nabi ya. Sholawat Nabi. By the way, Juna, terima kasih loh. Dari kisah Ica kita bisa ambil kesimpulan, evaluasi kalau misalnya kita need something, kalau misalnya kita punya tujuan tertentu, yang pertama adalah kita harus yakin dulu. Kalau udah yakin, ya kita berdoa, kita usaha. Yang pasti kita kalau gue sih orangnya nekat ya. Kalau gue punya sesuatu, gue orangnya nekat. Jadi yang penting yakin, kalau yakin ya lu nekat lah. Tapi jangan sampai membebani hidup lo juga sih. Iya benar. Yang penting sih emang kuncinya yakin. Hidup itu kuncinya yakin. Karena kan kita buat apa kita dikasih punya agama kalau kita nggak punya keyakinan di dalam. Kan jangan sampai kecewa kalau misalnya hari ini malam ini kita doa pengen sesuatu atau pengen
usaha apa pengen ke sana kemari gitu ke tempat itu. Jangan pernah kecewa kalau misalnya Allah itu nggak ngabulin pas saat itu juga, entah besok atau beberapa hari kemudian. Percayalah, dia akan pokoknya Jadi percaya. Allah itu akan ngabulin apa yang Diam dulu, kita gue ucapin. belum Oh, kelar. oke. Pokoknya jangan pernah kecewa ketika doa kamu nggak dikabulkan. Ingatlah semua doa itu dia maha mendengar. Nggak mungkin nggak hari ini, nggak besok atau lusa, tapi bisa di lain hari pasti itu akan terjadi. Gua udah gua udah mengalami hal itu dan itu benar-benar terjadi. Aku juga pernah ngalamin itu juga seperti hal itu Iya. di salah satu perusahaan. Iya, itu benar-benar Iya. real banget, mukjizat Allah itu ada. Iya. Oke. Jadi jangan pernah kecewa sama setiap doa yang kita minta. Kalau dikabulin nggak apa-apa, mungkin belum waktunya, intinya gitu. Yang penting sabar, Jangan tapi sabar, yakin. Lebih baik siapa tahu aja. Nah, itu guys, jadi kurang lebih ini kisah kenyataan gua di balik sholawat gua. Semoga kalian bisa praktek. Ya silakan, kalau mau dipraktek rutin silakan. Ya pokoknya yang penting yakin ya sama diri kita masing-masing. Dan yang penting sabar, itu aja sih. Dan kebetulan Juna ini lulusan pesantren guys, cuma Apa sih? tampilannya begini. Gagal gua. Pesantren gagal ya? Enggak lah, nggak ada yang gagal. Oke guys, Makasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, komen share, dan subscribe. channel YouTube gue dan channel YouTube dia namanya apa? Oh, nanti support channelnya Juna namanya. Gue capek soalnya nampil terus di YouTube-nya Ica. Muka gue Yaudah, dijual. closing cepetan, mukanya dijual. Yaudah guys, itu aja Pengalaman kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat video ini buat kalian mengedukasi. Jangan lupa dukung terus. Thanks for See you, watching. bye-bye. See you, dadah. Assalamualaikum.